Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya kalian masih tetap semangat untuk belajar matematika. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang materi lingkaran yang ada di kelas 8. Nah, sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, agar yang kita pelajari membawa berkah, membawa manfaat. Oke? Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, kita lanjut ya ke materi lingkaran. Nah, di lingkaran itu ada unsur-unsur lingkaran. Apa aja? Nah, ini gambarnya lingkaran ya. Jari-jari. Nah, ini yang namanya jari-jari itu garis AO, OC, OD, dan OB. Nah, terus pokoknya namanya jari-jari dari titik pusat lingkaran ke tepi lingkaran. Itu namanya jari-jari. Terus ada namanya diameter. Diameter itu 2 kalinya jari-jari. Jadi dari tepi ke tepi. Kalau di gambar ini adalah AB. Dari tepi ke tepi. Terus kemudian Mbak C, dia kan dari tepi ke tepi, tapi dia tidak melewati pusat lingkaran. Jadi diameter itu dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran melewati titik pusat lingkaran. Oke, lanjut ada tali busur. Tali busur di sini adalah garis CD. Terus kemudian ini juga tali busur ya, AB ini. Pokoknya tali busur itu dari tepi ke tepi, tapi nggak harus lewat titik pusat lingkaran. Bisa di sini, garis ini, terus bisa garis ini. Pokoknya dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran gitu. Tapi kalau diameter dari tepi ke tepi juga, tapi harus melewati titik pusat. Terus kemudian adalah busur. Busur itu yang tepinya. Kayak misalkan garis AC ini. Kalau kita biasanya keliling lingkaran, kalau keliling lingkaran kan semuanya. Tapi kalau busur itu bagian dari keliling lingkaran, garis A, lengkungnya AC ini, terus CD, terus DB, terus BA. Nah, kalau di gambar ini busurnya ada 1, 2, 3, dan 4. Terus ada namanya tembereng. Tembereng ini yang ini loh. Nah, tembereng ini seperti kantung Doraemon. Yang suka lihat Doraemon ya ini. Kalau ingat-ingat kantong Doraemon ya ini tembereng. Tembereng itu kantong Doraemon, oke? Ada namanya juring. Juring itu berhubungan dengan luas lingkaran. Kalau luas lingkaran kan semuanya. Kalau juring itu bagian dari luas lingkaran kayak ini. Juring AOC, tapi daerahnya yang ini ya. Juring AOC, juring BOD, terus juring BOC yang ini semuanya. Juring BOC, terus juring AOD yang ini semua. Ada juring AOB yang ini. Nah, gitu ya. Pokoknya berhubungan dengan luas lingkaran. Terus ada namanya apotema. Apotema ini adalah seperti OE. Dia seperti kayak tingginya segitiga, itu namanya apotema. Terus kemudian ada luas lingkaran. Luas lingkaran luasnya adalah pi r kuadrat atau seperempat P kali D kuadrat. Terserah adik mau pakai rumus yang ini atau yang ini gitu ya. Kalau yang ini berarti pakai jari-jari, kalau yang ini dia pakai diameter. Ada keliling lingkaran, rumusnya Pi kali D atau 2πr. Kalau pakai diameter pakai ini, kalau pakai jari-jari pakai yang ini. Gitu ya, gampang banget kan? Terus ada sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sudut AOB adalah sudut pusat berada pada titik pusat lingkaran. Nah, ini AOB itu adalah sudut pusat. Sudut dimanapun kalau dia titik pusat runjingnya di titik pusat ini berarti dia termasuk titik pusat lingkaran. Terus sudut ACB adalah sudut keliling berada pada keliling lingkaran. Nah, ini tadi Mbak bilang pokoknya ini yang berhubungan dengan keliling lingkaran. Busur ya. Terus kemudian sifat-sifat sudut pusat dan sudut keliling. Besar sudut pusat 2 kali besar sudut keliling. Nah, ini kan sudut pusat, AOB kan sudut pusat. Misal di sini 60 derajat. Terus sudut kelilingnya, karena sudut pusat itu 2 kali sudut keliling, kalau di sini 60 derajat, berarti di sini 30 derajat. Terus misal kalau di sini 15 derajat, berarti di sini 30 derajat gitu ya. Terus besar sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran besarnya adalah 90 derajat. Terus kemudian besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar.
Nah, syaratnya ini, misal di sini tadi, misal di sini 25 derajat, di sini 50 derajat, itu berlaku kalau sudut tersebut menghadap busur yang sama, yaitu menghadap busur AB. Terus ini besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Jadi di sini tadi kan 25 derajat, di sini 50 derajat. Terus misal Mbak punya sudut kayak gini. Ini Mbak tarik ke sini, terus ke sini. Nah, ini sudutnya, besar sudutnya ini juga sama dengan sudutnya ini, yaitu 25 derajat. Karena dia menghadap busur yang sama adalah sama besar sudutnya. Terus kemudian segi 4 tali busur. Nah, ini jumlah dua sudut yang saling berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180 derajat. Jadi misalnya sudut D ditambah sudut B ini totalnya 180 derajat. Jadi misal di sini 110 derajat berarti di sini 70 derajat. Karena kalau di total harus 180 derajat. Nah, ini sudut ABC ditambah sudut ADC sama dengan 180 derajat. Sudut BAD ditambah BCD sama dengan 180 derajat. Oke, lanjut ke sudut antara dua tali busur. Nah, ini ada rumus cepatnya. Ini sudut AEB. AEB itu rumusnya ini. Sudut CED itu rumusnya ini. Sudut AED itu AED rumusnya juga ini. Ini cara cepatnya ya. Ada dua. Nah, maaf. Nah, ini kalau adik-adik mau di screenshot gak apa-apa. Ini cara cepatnya. Oke, lanjut ke berikutnya ada juring dan tembereng. Nah, panjang busur sama dengan X. X itu biasanya kalau di sekolahan itu biasanya alfa ini Mbak buat X. Itu X-nya itu derajatnya, sudutnya itu berapa yang dicari. Kali keliling lingkaran. Terus panjang busur 1 per panjang busur 2 sama dengan sudut pusat busur 1 per sudut pusat busur 2. Terus kemudian ada cari luas juring. Ada kayak gini. Nah, ini cara cepatnya ya yang dua. Ini cara cepatnya kalau udah diketahui salah satu panjang busurnya. Jadi kalian tidak perlu mencari keliling lingkaran, nggak perlu mencari luas lingkaran. Terus keliling juring sama dengan 2 kali R ditambah panjang busur. Terus ada luas tembereng. Luas tembereng ada luas juring dikurangi luas segitiga. Terus ada keliling tembereng itu sama dengan panjang tali busur ditambah panjang busur. Nah, ini cara cepatnya bisa rangkum ini, kalian tinggal menggunakannya, mengaplikasikannya. Nah, terus itu ada garis singgung lingkaran sama dalam sama luar. Bedanya kalau dalam itu ditambah, kalau luar ini dikurangi. K itu adalah jarak antar titik pusat keduanya. Terus kemudian R besar dan R kecil itu adalah jari-jarinya. Terus I itu adalah garis singgungnya. Jadi kalau ini ke sini ini kan lurus ya, berarti luar. Tapi kalau ini kan masuk ke dalam, ngilang gitu loh, berarti ini garis singgung persekutuan dalam. Jadi jari-jarinya ditambah. Terus hubungan dua lingkaran. Nah, ini cara cepatnya. Tidak perlu dibahas, kita nanti perbanyak latihan soal aja ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang Mbak sampaikan ini bermanfaat buat adik-adik, membantu adik-adik dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan lingkaran, membantu adik-adik memahami materi tentang lingkaran. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.